Sejarah umat ortodoks di Indonesia, video 11. Nah jadi bagi para viewer itu melihat daripada katakanlah di dalam sharing, di dalam ya diskusi, dialog, bahkan perdebatan dengan umat ortodoks, ya sesungguhnya saya hanya menyarankan dulu lah ya. Saya menyarankan kalau bisa ya di cross check dulu, karena di dalam dunia keortodokan itu tidak mudah, bahkan sangat rumit secara internal, bahkan ke eksternalnya sekalipun. Karena pemahaman mindset kita di sini ya, Anda dan saya di negeri ini tidak direferensikan oleh pemahaman pada saat melahirkan ajaran, pengetahuan atau segala kelembagaan keagamaan dan lain sebagainya yang bernama ortodoks itu. Kalau dilihat di video sebelum-sebelumnya memang banyak sekali itu tentang syarat-syarat suatu nama ideal itu terdiri dari 3 suku kata, harus mempunyai referensi di dalam benak pikiran kita dari ilmu-ilmu akademisi lainnya, ilmu pengetahuan lainnya. Contoh seperti pernah saya uraikan sangat sedikit, dan itu hanya sebagai percontohan yang harus kita bukan dalami, bukan kuasai gitu, seperti dunia kerajaan ya. Itu nanti larinya ke hierarkis, monarki gitu ya, kayak kesultanan, kayak apa, karena itu nanti beda lagi itu. Sistem kerajaan dan kesultanan itu nanti beda, tapi bagus itu sebagai referensi. Nanti kemiliteran, bahkan saya katakan di dalam dunia kemiliteran yang kebetulan lagi ada di negeri kita itu, ya dunia kemiliteran itu pernah terjadi di sini, namanya ABRI. Coba pelajari dulu. Itu contoh yang paling bagus di dalam dunia ortodok itu malah ABRI. Kenapa, Pak? Karena di dalamnya ada 4 unsur. 3 TNI, 1 kepolisian, namun setara. Panglimanya nanti dipilih di antara. Gitu. Jadi bukan berarti panglima itu lain sendiri. Nah, ini dia. Masuk ini referensi mindset ini di dalam dunia kemiliteran yang di Indonesia yang dikatakan ya dulu ya sebelum reformasi itu ABRI. Ya kan? TNI ini kan contoh, jangan ditelan begitu. Oh itu kan udara, itu kan laut, itu darat, yang ngerti. Tapi keposisiannya itu kan, ini kan TNI AU AU AL laut darat, namun ada kepolisian. Maka itu dikatakan dulu adalah angkatan bersenjata, yang dimana meskipun dulu kepolisian tidak 100% dikatakan militer, namun itu adalah seorang warga negara yang mempunyai hak memegang senjata begitu. Nah itu nanti masuk di dalam sini, di dalam struktur hierarkis itu, dalam artian cara pahamnya, cara memahaminya, cara mengenalnya lah. Nggak usah jadi ahli, nggak usah, yang penting kenal aja begitu loh. Karena kan ini 3, coba pikir, 3 TNI dan ada kepolisian, namun sejajar, setara, mempunyai korpsnya masing-masing. Coba persis sekali seperti nanti ada di dalam ortodoks. Nah itu kan panglima itulah yang menjadi nanti kepatriakan. Namun nih keuskupan itu meskipun ada yang warnanya sedikit berbeda, namun setara. Itu nanti ada gitu loh, gambaran-gambaran semacam itu di dalam hierarkis agama kelembagaan ortodoks tersebut. Itulah yang suka didebat-debatkan oleh orang-orang ya dengan umat ortodoks tentang kehierarkisan itu. Ini ambil contoh gitu. Nah di dalam teknisnya nanti pelajarilah itu, ndak usah menjadi ahli begitu di dalam dunia ilmu pengetahuan law ya, hukum gitu ya, hukum ya. Terus satu lagi apa tadi waktu itu, nah terus juga tambah bagaimana sih cara kerjanya atau cara pikirnya orang-orang yang belajar tentang arkeolog ya, tentang antropologi, arkeologi, antropologi itu masuk semua. Bagaimana caranya tentang mencatat sejarah. Itu pelajari dulu aja secara umum aja, asal tahu. Contoh nih misalnya sejarah, artinya sejarah itu dimasukkan menjadi pakem suatu hal, menjadi sejarahnya, historisnya. Itu bukan masalah salah benar, itu masalah memang maunya aja yang
poin ini menjadi catatan sejarahnya sesuatu. Demikian pula gitu loh, sejarah bangsa, sejarah suatu negara, kisah suatu seseorang, apa segalanya itu kan ada di dalam apa itu, lupa jadi namanya. Itu kalau orang belajar sejarah begitu loh, ada pembuktian di dalamnya. Nah, hal-hal ilmu pengetahuan umum sebetulnya kan, hal gini memang nanti ada di dalam kelembagaan agama Kristen Ortodoks itu, nanti mudah gitu loh masuk ngerti, oh gitu ya kalau hierarkis, oh iya ya seperti ini ya seperti itu ya. Nah gitu, sama seperti kalau pernah dengar gitu apa tentang busananya begini. Nah ini banyak pihak ya tentang busana itu dikiranya tuh maunya si pribadi, tidak, itu termasuk dipakem di dalam struktur daripada kelembagaan agama tersebut menjadi pakem gitu loh, menjadi wajib gitu loh, jenis-jenis busana bahkan benda-benda gitu ya, sebagai simbol, sebagai logo, sebagai atribut ya, sebagai apa ya, itu masuk di dalam pakem-pakem keorganisasian keagamaan tersebut. Jadi bukannya kepengenan orang per orang, ini keren loh, ini bagus loh, masukin pakai nggak gitu. Mungkin ada di sejumlah agama yang kayak gitu, niatan pribadi. Ini enggak niat pribadi gitu loh. Bahkan kalau mau ditanya jujur lagi, para agamawannya itu katakan ya gimana ya, kayak busana gitu kadang-kadang ya jadi wajib, kadang-kadang aduh capek deh harus pakai gitu loh. Gitu. Jadi bukan kepengenannya dia yang make gitu loh. Ya seperti apa bilangnya ya bahasa umumnya, seragamnya gitu. Ada pakemnya, ada aturannya. Nah, kalaupun itu dicontoh orang, dicontek orang, apa diduplikat orang, dipakai untuk pribadi, ya itu memang menjadi problem. Maksudnya problem itu bagi awam melihat itu si itu pakai gitu juga, si itu pakai gini juga, kok gitu ngomongnya gitu. Itu karena Anda sebagai viewer tidak memahami tentang kelembagaannya. Hal-hal itu ya menjadi pakem, menjadi wajib mutlak begitu loh. Contoh seperti busana nanti persis lagi itu seperti kemiliteran gitu loh. Ada namanya PDH, PDL, PDU gitu loh. Pakaian dinas luar, pakaian dinas harian, pakaian dinas upacara, pakaian sama kayak gitu. Nah sama dong, seragam-seragam TNI itu kan juga masuk di dalam pakem-pakem doktrin, masuk di dalam aturan regulasi kemiliteran itu toh gitu loh. Tanya coba sama TNI, aduh repot banget ya pakai sepatunya, repot banget ya pakai bajunya, pakai ini harus itu, atributnya ini gitu loh. Gitu. Jadi ya dalam bahasa gampangnya, capek deh gue pakai ginian gara-gara mau apa, bertugas lapangan, bertugas harian, bertugas upacara, persis seperti yang di dalam dunia ortodoks itu. Nah nanti ada juga itu masalah kesultanan, kerajaan, itu beda ya, di dalam monarki itu ya, kehierarkisan itu terdapat di dalam dunia kerajaan, dunia kesultanan, dunia kemiliteran juga dapat. Dan mengenai memahami hal-hal ajaran tulisan itu nanti masuk itu wacana referensi di benak kita tentang dunia hukum itu kan, seperti mesti paham dah, paling mudah, bukan paling mudah tuh, ya mudah sebetulnya kalau mau belajar, cepat harus bedakan dulu. Ini hal de facto atau hal de jure, begitu. Mesti cepat dulu. Yang mana bunyi undang-undang, yang mana yang petunjuk laksananya, juklaknya mana, gitu loh. Nggak bisa langsung asal ada suatu statement, oh ini nggak gitu. Ya rumit ya, jadi enggak bisa dong hitung menit kajian tahunan, pelajaran tahunan hitung menit, nggak bisa gitu ya. Jadi para umat ortodoks ya pegang sajalah hierarkis Anda masing-masing gitu. Anda belum bisa membandingkan satu sama lain, dirimu saja belum bisa apa sih hierarkis itu, karena Anda belum mengenyam daripada pelajaran tentang bagaimana
lahirnya, terbentuknya suatu hierarkis itu. Gitu loh. Ya nanti saya lanjutin, udah 10 menit.